Mereka segera kehilangan seorang ras, malah fight pun terjatuh di sana. Oh, masih masuk, tapi zonanya berhasil untuk diberikan sehingga Pfizernya masih bisa diselamatkan. Ekidir berkirim cerita sama Burram United terstop, masih bisa menghentikan seorang Nero, sang Bingom, solo dikasih ya, dan terlihat ada satu orang Logi yang sedang satu orang walaupun tadi sempat ke-trigger Sonianya, tapi dia keculik dari belakang dan Wangah datang ke arah Dir kembang masih ada Pais KS, masih bisa maksimal secara permainan, secara strategi, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tunjukkan dengan maksimal juga dukungan yang akan kita berikan kepada dua tim Indonesia yang bertanding pada malam hari ini. Sedikit bergeser dari Intellect Center, tidak ingin mengambil resiko banyak early fight, tetapi ternyata PI Sports dibiarkan sendirian juga. Wah. Area Intellect Center dan step selanjutnya atau next step dari tim Torat ini sangat memungkinkan untuk bisa kembali ke arah Intellect Center untuk retake di 5 menit pertama. Tapi suara tembakan sudah mulai terdengar di area Twin Bridge antara salah satu player dari PI Sports dan juga teman-teman dari Torat dan Museum. Wah, ini dia. Ini seru banget nih ngelihat gimana Buriram United sebagai timnas CP Bumi didatengin sama Brazil lagi dan lagi. Ini kayak case-nya tadi di Purgatory ya. Dan udah ada perang terjadi seperti Bigan. Meksiko rupanya sulit untuk bisa masuk ke arah dalam, hanya bisa melakukan promo dan tidak bisa melanjutkan perjalanan masuk untuk mendapatkan senjata yang dia butuhkan. Tapi Rebel Rush dilakukan oleh seorang Wasana, stage terakhir yang dia miliki, mencoba untuk langsung melakukan penetrasi menuju ke arah pertahanan dari lawan yang low. Jauhan di sana Waduh, ini dia. Itu dia tuh. Lu bisa lihat tuh, ada Pokostar. Sebenarnya udah notice dan udah kena Sonianya tuh ternyata tuh dari Ektindir. Bakal knock satu orang. Drake 7 ini bisa dimanfaatkan momentumnya Bigan, dan sedikit lagi already juga udah mulai harus regroup karena beberapa player 2 sekarang udah dikantongin poin eliminasi. Dan oh wow, funding mesinnya dikuasai sama teman-teman dari Pokostar. Buriram United juga dipaksa mundur, dan Buriram United udah aware betul dia bakalan cenderung mundur melarikan diri dari museum. Dan bagusnya dapetin vending machine, dia langsung beli ke arah UAV Light yang mana itu adalah satu hal yang dia butuhkan ketika pengen buat nge-clear terlebih dahulu di area museumnya itu sendiri. Sudah dipasang dan tentunya sudah ada upaya pengakiran juga dari arah lawannya, sementara Buriram United masih ingin komit ke arah laut yang benar-benar berhasil dipulangkan menuju ke arah di posisi 12 di arah lain. PI Sports juga sepertinya sedang terancam, tapi ini dia Pokostars yang akan bertempur bersama dengan Buriram United. Berhasil mendapatkan dan already put is already to die. Pokostars mendapatkan 2 keuntungan, bahkan di sana juga pun terjatuh 1 orang bersama sana juga pulang ke arah lobby. Ya ampun, ini dia Indoni Bos, senggol dong. Itu dia momentum yang sangat luar biasa bisa dieksekusi dengan baik oleh Pokostar. Gua pede banget tadi pas momen Mosi kepisah sama teman-temannya sampai harus buka Dimitri, terus ke trigger Sonianya. Semakin naik mentality anak-anak dari Pokostar, membuat sisa player dari Buriram United tadi bener-bener udah nggak bisa ketemu cara ngecover seorang Mosi, ditambah tadi Wasananya juga sempat kepick juga. Nah ternyata ada perang yang lain masih, tapi dengan orang yang sama di tempat yang berbeda. Iya ya, Darko sih dari round pertama tadi gue ngeliatnya banyak banget momentum dia yang cari posisi, tapi pada akhirnya malah dia yang kepik lagi di 5 round perjalanan pada hari ini. Tapi kita tidakkan terlebih dahulu karena Xbox salah satu tim juga yang sedang berusaha untuk mempertahankan posisinya di arah papan klasmen bawah, sedang bertempur kembali lagi bersama dengan XVS Deo. Masih bisa menyelamatkan dirinya dengan Dimitri yang dia miliki, tapi granat yang dikirimkan dari Karamel memberikan damage yang sangat menyakitkan, tapi stop pada akhirnya berhasil memberhentikan pergerakan dari Expand di sana. Expand versus EXP Sports itu kelihatan banget sih. Mainin makronya tuh bagus banget. Percaya juga dia tadi kalau dia bisa handle itu penting banget untuk menjaga momentum dari konsep mainnya tetap terjaga. Karena kalau tadi ada yang panik satu, ada yang buru-buru nge-cover dia dan maju ngeras gitu, itu mungkin bisa jadi gagal, dan kita bakal masih dilanjutkan momentum peperangan yang terjadi antara Torat dan juga Magic Squad. Magic Squad terlihat udah cukup sekarang sana Q, dan juga satu orang Butsin di sana udah tumbang di tangan Lozi dan juga Nor. Dari kejauhan juga Kapten Darkol bakal memberikan covernya luar biasa sekali. Erik 11 sudah tumbang di sana, tapi sayangnya apakah mungkin
satu player terakhir dari Magic Squad bisa dihentikan, yaitu Bob 7. Karena harusnya Bob 7 dengan dia punya Thompson di tangan teman-teman ini dia. Torat bisa dieksekusi, and that's it. That's how Magic Squad tumbang di tangan Torat akhir. Ya, tanpa harus melakukan retake ke arah Intellect Center, cukup melakukan penjigatan dan pembacaan dari tim Torat. Begitu paham ketika memang Intellect Centernya tidak diganggu. Dia udah tahu exit plan dari arah Intellect Center itu bakal ke arah mana. Kemungkinan besar 50%, 60% tim yang keluar Intellect Center ngampirin Arsenalnya dulu. Vending mesin yang ada di seberang dari Intellect Center itu udah dijaga, meskipun tadi sempat kecolongan Dark Hole-nya, tapi balik lagi upaya reset dari tim Torat juga kelihatan cepet banget. Dan akhirnya bisa mengambil alih keadaannya kembali, dan dari Magic Squad-nya nggak sempat buat dapatin momentum mereka sampai ke arah akhirnya mereka memenangkan pertarungan. Yes, and kita juga jujur, kalau udah kayak gini kan perang-perang yang krusial udah selesai ya. Temponya udah pasti turun. Bener. Semua titik-titik yang paling fatal udah selesai. Nah, tinggal tengahnya nih. Siapa yang mau coba kelas duluan buat ambil area kayak sekitaran Farmtopia-nya? Karena Farmtopia-nya kan nanti bakal ada yang di atap-atap untuk ngehandle orang-orang yang dirobot gitu ya kan. Terus juga rotasi-rotasi yang datang dari arah samping kiri, terutama yang dari area Turbin Museum dan juga Grave Labs itu kan bakal meliputi area Farmtopia di sebelah kiri banget tuh. Nah itu yang gua lumayan bakal penasaran. Nah nih yang kayak gua maksud nih. Nih yang gua maksud. Selesainya Pokostar eksekusi teman-teman dari Buriram United Esports ya teman-teman, itu udah bukan EVOS Phoenix, oke? Penekanan gua ya. Biar move on gitu teman-teman ya. Dan sekarang ternyata PI Esports, apakah mereka masih mau bekerja keras untuk berjuang agar tidak jadi pulang esports? Iya, itu dia, nggak jadi pulang esports. Setelah melakukan war di awal-awal, oh don't cry. Now he's crying karena harus ditangkap oleh Sbass. Tetapi Nuke akan memastikan kepergian dari AGG sepertinya. Satu orang terjatuh, tapi malah Sbass masih bisa mendapatkan satu knockdown, dan almost is never enough. AGG justru harus pulang di tangan PI Sports. 7 poin eliminasi semakin memantapkan kalau mereka tidak ingin dikejar oleh Hotshot. Ya ini Hotshot sih harus bekerja keras sih jujur aja, karena ya walaupun dia ketemu sama tim-tim yang kayak Osaka lagi, AGG lagi, tapi kayak tetap harus mereka punya kematangan perang yang lebih baik dari round-round sebelumnya. Karena tadi GP tuh sebenarnya udah deket banget, kayak cuman 5 bahkan 4 gitu ya kan. Kalau sampai ketinggalan ya mungkin oke, kalau lu miss next teranya masih ada random map, tapi please make it a better gitu. Ini benar-benar tentang gimana lu eksekusi sisa round ini aja. Udah coba fokus ke tim lu dulu aja, fokus gimana caranya tim lu menang, selalu menang perang. Dan Pokostar sekarang lagi-lagi akan berjumpa sama Brazilian yang tadi juga dia jumpai di Kalahari dan agak chaos sampai akhirnya nyisain satu orang Faiz doang tadi ya. Let's go. Faiz doang itu dia. Tapi kalau misalkan Pokostar mereka menang fight ini juga akan membantu ke arah PI Sports dan juga Garo Force yang tidak bermain karena MIBR salah satu tim yang memiliki kesempatan untuk lolos juga menuju ke babak selanjutnya. Tapi MIBR kehilangan satu player, bahkan sebuah draw battle juga connect ke arah satu orang dari MIBR. 2 orang tersisa akan dihabisi di Lucidity sampai harapan, mimpi, cita-cita apapun yang mereka inginkan dihapuskan oleh Pokostar dan Torat. Lozi ternyata dia terjatuh. Oh my god, di area permukaan dari Farmtopia. 2 pemain dari Torat harus terculik di tangan XP Sports. Iya, udah dapat 2 poin, dapat gratis juga ada sebuah launchpad. Ini merupakan keuntungan yang bisa gue bilang didapatkan sama teman-teman dari XP Sports. Tapi kalau ngomongin teman-teman dari Pokoma ini tadi udah kelihatan banget mereka main udah sangat lepas. Mereka bahkan udah sangat fokus menutup semua jalur keluar dari MIBR sehingga MIBR benar-benar kelok posisinya. Ini tuh sebenarnya sama case kayak Kalahari tadi, cuman bedanya Kalahari tadi tiba-tiba laut datang, jadi agak ke distract. Terus juga tadi ada Buriram datang, membuat teman-teman dari Pokostar jadi agak kocar-kacir dan sisa 1 doang gitu ya kan. Dan tadi dari EXP Esports Thailand itu kelihatan banget kalau mereka tuh bener-bener sebenarnya nggak terlalu
bisa dikatakan confident kalau misalkan perangnya itu 4 lawan 4. Makanya tadi gara-gara dia dapat info itu cuma 2 orang, makanya mereka komit. Tapi habis itu objektif mereka apa? Main di pinggir zona lagi biar apa? Karena udah tinggal 24 orang. Ini penumpukan tuh udah bisa dikatakan kayaknya bakal rendah banget kemungkinannya gitu ya. Iya, ya itu dia dengan formasi 1-3 yang selalu dilakukan oleh XPS. Makanya mereka percaya diri dengan hal tersebut dan juga Deo sebagai salah satu player kuncian juga. Fakta menariknya adalah dia sudah berhasil memberikan 100 knockdown dari minggu pertama bergelaran dari Free Fire World Series 2020 di Bangkok ini. Wah, Deo 100 knockdown. Killnya aja mungkin udah di atas 50 kalau aku ngeliat dari top MVP-nya. Iya. Bagusnya sangat besar sekali. Memang itu merupakan key player yang tidak bisa dipungkiri kapasitasnya. Dan wah, Osaka, gue penasaran ini Osaka udah dapat clear view yang bagus, tinggal aim nih yang gue lumayan pertanyakan. Oke, nice, tradingnya sejauh ini udah cukup bagus, membuat teman-teman dari EXP Sports itu ke delay harusnya. Nah, pala kelihatan tuh, tapi pinter juga sebenarnya sisa player yang ada dari EXP Sports untuk jaga badan dan buka. Lu lihat posisi glue wall-nya dari tiap glue wall yang dibuka sama EXP Sports itu luar biasa. Membuat teman-teman yang ada di rumah ini atau Osaka itu kayak nggak punya jawaban untuk memberikan serangan lebih ternyata Bigan ya. Setuju. Dan dengan memilih untuk berjalan satu persatu masuk ke dalam sebuah compound, membuka jalan satu persatu, membuat fokus dari Osaka pun akhirnya sulit untuk bisa melakukan lock A menuju arah para player EXPS. Tetapi pertempuran tidak akan bisa dihindarkan lagi oleh EXPS yang kali ini sudah mulai melakukan rush, tapi Osaka hanya melarikan diri dengan launch pad. Oh my god, 1 orang tertangkap, ternyata Chris di tangan. 1 player dari Hotshot Esports baru terlihat di menit ke-11 ini. Hotshot yang akan kedatangan tamu akan diuji, tapi Ghost berhasil menumpangkan hasil di sana. 2 orang cukup sekarat, tapi ada trigger menuju ke arah Nano Life Shield dari Justin. Terculik, coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi ledakan juga ternyata sudah berdengar. Terlihat karena Torat juga menghancurkan pertahanan dari Hotshot dan masuk ke arah Osaka. Kali ini Darkol mendapatkan 1 korbannya, bahkan 1 orang lagi terlihat didapatkan oleh Lozi, mencoba melakukan heal dengan line yang dia miliki, tapi pada akhirnya confirm kill dilakukan oleh Torat. 9 poin eliminasi. Mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi ingat EXPS juga malah mereka selamat loh. Iya, ini EXPS juga bisa menjadi hambatan untuk Torat karena Torat kebetulan udah terlanjur masuk ke dalam kompon. Ikal mungkin udah di sana, tapi Ikal juga masih bisa keculik sama 1 player dari Osaka kalau mereka mau segila itu permainannya. Terbukti Kapten Darkol aja sekarang udah tumbang. Sekarang tinggal gimana EXPS mendelay pergerakan dari teman-teman Torat yang udah terlanjur terkunci, ditambah circle-nya narik lagi kemana, ke arahnya Pokostar. Jadi di game ini menurut gua Pokostar dapat banget momentumnya, Bigan. Ya, dapat banget momentumnya dari awal keputusan mereka untuk nabrak dulu musuhnya di 3 menit pertama. Mereka berhasil clear area tersebut sehingga tidak ada buntut dari belakang mereka yang akan mengikuti pergerakan dari Pokostars-nya itu sendiri, menyisir ke arah turbin, area ujung dari Grave Labs, dan mereka masuk menuju ke area dari Flazaria-nya itu sendiri. Itu merupakan satu hal yang baik. Hasyu sangat sedikit mengancam, tapi Ram hati-hati, ada tembakan yang masuk dari Teo. Bahkan ketika manusia sedang terbang pun masih dalam pantauan lengket sekali. Bagaimana aim dari seorang Deo di arah lane Osaka berhasil dieliminasi. Tapi lihat bagaimana Pokostas ketika segera kehilangan seorang Ras, malah Faiz pun terjatuh di sana. Masih masuk, tapi zonanya berhasil untuk di-trigger sehingga Faiz harusnya masih bisa diselamatkan. Ektinir berkirim untuk memasang 1 buah gol dan mengamankan dirinya. Masih belum bisa tolong 1 pemain dari Pokostars yang harusnya segera di-touch. Terlambat 3 detik. Alright, Dewinya berhasil ditumpangkan oleh Nuke dari arah PI Sports yang entah datang dari arah sebelah mana. Baru naik 1 orang juga, seorang Ikal sudah mulai terlihat akan mengancam ke arah seorang Deo. Tetapi 2 tim Indonesia kali ini sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dan Ikal masih bisa mendapatkan ke arah seorang Deo. Bahkan kali ini tinggalnya berpindah untuk Ikal, tentunya Nol juga berhasil mendapatkan seorang action dari Hotshot yang juga terancam. PI Sports tapi mencoba mengambil keuntungan dengan high ground yang dia miliki untuk mengajar ke arah XPS di sana. Tapi Karamel berhasil mendapatkan 1 pemain dari Hotshot. Sementara itu di saat bersamaan EXP-nya juga mereka terkena pressure dari bagian atas, Bung Aji. Ini semakin tidak menguntungkan untuk teman-teman dari Hotshot. Udah habis, sudah pasti habis karena ternyata ganti fokus expand-nya gara-gara teman-teman dari XPS-nya tadi mau trading, mau komit ke arah Pokostar, mau ambil komponen Pokostar. Pokostarnya kuat banget, setup pertahanannya. Ditambah tadi Torat
satu orang loncat komik ke arah atas, dia bisa dapetin Dio. Itu udah benar-benar big deal banget. Nah ini bedanya EXPS yang sangat ketara ketimbang Buriram United. Dio tumbang, Dio culik, pergerakan udah pasti ketahan total. Beda cerita sama Buriram United. Tapi stop, masih bisa menghentikan seorang Nero. Sang King of Solo di Asia. Dan terlihat ada satu orang Lozi berhasil dapetin satu orang, walaupun tadi sempat ke-trigger Sonianya, tapi dia keculik dari belakang dan Wangah datang ke arah Dir tumbang. Masih ada Paisim KS, masih bisa memanfaatkan momentumnya. Dan lu bisa lihat gimana Dir masih harus ditolong di sana. Dan ada satu orang lagi, Kapten Lim, yang dia juga memiliki pelontar bersama dengan Lord Vice MKS di sana. Apakah mungkin teman-teman dari Pokostar bisa? Tentu saja, karena lagi dan lagi permainan dari EXPS ke delay oleh teman-teman dari PI Sports. PI Sports sedikit lagi Anda akan tumbang. Dan PI Sports tentu saya sudah tumbang. 3 tim yang tersisa, Toran, Pokostar, dan juga EXPS. Posisinya sama-sama 2 lawan 2. Apakah 2 Indonesia bakal kalah sama 1 Thailand? Mengingat stop, berhasil dapetin 1 orang, tapi North berhasil dapetin Vice. Mereka malah perang saudara terlebih dahulu. Dan ini posisinya sulit dan oh my god, 1, 2, 4-nya masih disimpan sampai detik-detik terakhir. Dan Famas langsung roll scoop gitu aja menuju ke arah Kapten Lim. Ini benar-benar menjulitkan seorang Lim dan langsung di roll scoop lagi begitu saja. Lawannya adalah Charge Booster, mulai ambil momentum untuk memanfaatkan kesempatan. Circle jalan membuat 2 orang tersebut bakalan dimakan zona banget. North ternyata masih punya glue wall dan Lim masih mau bertahan terlebih dahulu. Dia lebih milih untuk eliminasi aja kayaknya di luar zona. Tinggal North aja yang sepertinya bakal dieksekusi sama Stop. Dan ternyata 2 Indonesia masih harus tunduk di tangan 1 tim Thailand. Luar biasa sekali.